Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Insani, SSTM Biomed. Saya adalah dosen Home Base Prodi Sarjana Terapan Perawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya mengaku mata kuliah ilmu biomedik dasar. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki, yaitu ilmu biomedik dasar BKU Fisiologi. Saya menggunakan teknik pengajaran metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Ilmu biomedik dasar merupakan mata kuliah wajib dasar yang wajib dikontrak oleh mahasiswa keperawatan semester ganjil, yaitu semester 1 dengan beban studi 4 SKS, 3 SKS teori, 1 SKS praktikum dengan rincian teori sama dengan 3 SKS kali 50 menit kali 14 minggu sama dengan 2100 menit. Sedangkan praktikum sama dengan 1 SKS dikali 170 menit dikali 14 minggu sama dengan 2380 menit. Capaian pembelajaran lulusan yaitu prodi yang dibebankan pada mata kuliah ilmu biomedik dasar yaitu capaian pembelajaran lulusan CP02. Di sini diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan secara profesional dalam skala global. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK, mahasiswa mampu mengintegrasikan ilmu biomedik dasar berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan sesuai standar profesi keperawatan. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPNK yang kita gunakan di kurikulum adalah sub CPNK mata kuliah 4, yaitu mampu menjelaskan konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Selanjutnya, sub CMK 5 yaitu mampu menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam berbagai aktivitas. Selanjutnya, sub CPNK 6 yaitu mampu menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Adapun capaian indikator kriteria dan bentuk pembelajaran adalah kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam menjelaskan sistem endokrin, yaitu macam-macam kelenjar endokrin, fungsi kelenjar endokrin, mekanisme kerja hormon, mekanisme kerja enzim. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah ilmu biomedik dasar ini. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar ilmu biomedik yang menguraikan prinsip fisika, biologi, biokimia, dan anatomi fisiologi tubuh manusia yang menguraikan struktur, komponen tubuh manusia, perkembangannya, serta fungsi sistem tubuh manusia dan mekanisme fisiologinya. Adapun tujuan mata kuliah ilmu biomedik ini adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan ilmu biomedik dasar, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Setelah mahasiswa mengambil mata kuliah ilmu biomedik ini adalah mampu menjelaskan konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia sebagai satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Mampu menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam berbagai aktivitas. Mampu menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam mempertahankan keseimbangan. Strategi delivery dalam proses penyampaian materi ke mahasiswa adalah dengan menggunakan rujukan atau buku referensi wajib atau penunjang. Di antaranya sebagai berikut referensi wajib antara lain buku Saifuddin Ilmu Biomedik Dasar untuk mahasiswa keperawatan dan kedokteran, buku Wasudi Tanto Haryanto yaitu modul biomedik dasar, anatomi, fisiologi, biokimia, fisika, biologi. Kemudian buku Pir Ertoin anatomi fisiologi untuk para medis. Sedangkan media pendukungnya yaitu menggunakan jurnal ilmiah atau jurnal penelitian kesehatan. Yang pertama adalah jurnal ilmiah Nur Insani dan HMT Kamaludin Soani tahun 2020 tentang perbedaan kadar gluteser atau GSH hepatitis putih jantan yang diinduksi paracetamol dengan dosis toksik dan pemberian ekstrak daun kelor. Kemudian referensi selanjutnya penunjang adalah penelitian Dewi Mursida dan Mayanti Nur Insani tahun 2021 tentang the effect of family text toward blood pressure of the elderly with hypertensi anemia klinika. Kemudian penelitian Nehru Sri Purwaningsi tahun 2022 tentang modul praktikum listrik dan magnet berbasis STEM dan mempunyai hak cipta. Selanjutnya penelitian Fahmi dan Ade Suryaman kawan-kawan tahun 2022 tentang the relationship psychological well-being with a cardiac diet self efficacy in acute coronary syndrome patient journal Pendidikan Keperawatan Indonesia. Selanjutnya penelitian Egy Sunanda Putra dan kawan-kawan tahun 2020 tentang pandemi COVID-19 terhadap kebiasaan konsumsi buah, susu, dan multivitamin pada orang dewasa
Sistem pelajaran mata kuliah ilmu biomedik adalah mata kuliah teori dan praktikum dengan pembelajaran teori dilaksanakan di kelas 1A, 1B, 1RKI, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan, dan di kelas 1A, 1B, Prodi Diploma 3 Keperawatan. Untuk praktikum dilaksanakan di laboratorium jurusan keperawatan Poltekkes Menkes Jambi. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan pertemuan ke-10, yaitu penjelasan tentang teori sistem endokrin. Kemudian, sebelum menyampaikan pembelajaran, terlebih dahulu saya lakukan review tentang pembelajaran yang sudah diperoleh sebelumnya. Setelah itu, penjelasan tujuan pembelajaran. Dilanjutkan dengan pembentukan small group diskusi. Kemudian, peserta didik mempelajari referensi dan mencatat hal-hal yang belum dipahami untuk didiskusikan tentang sistem endokrin. Selanjutnya, mahasiswa menyajikan atau melaporkan hasil diskusi small group diskusi. Selanjutnya, mahasiswa mendapatkan masukan dari saya sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ilmu biomedik dengan pembelajaran sistem endokrin. Mahasiswa menyimpulkan hasil diskusi dan masukan dari dosen. Adapun metode pembelajaran mata kuliah ilmu biomedik dasar yaitu tutorial, penugasan terstruktur, diskusi dengan small group diskusi, ceramah interaktif, tanya jawab, praktikum. Metode ini sebagai bentuk respon interaktif mahasiswa terhadap konsep penguasaan teori praktikum pada mata kuliah ilmu biomedik dasar. Strategi berikutnya untuk meningkatkan interaksi dosen dan mahasiswa dalam video ini agar mahasiswa tidak jenuh dan kembali rileks dan fokus terhadap materi yang akan disampaikan. Tekniknya berupa tanya jawab oleh dosen dan mahasiswa untuk mengembalikan fokus mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Sebelum penutupan pembelajaran diberikan evaluasi guna mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran teori yang sudah diberikan. Praktikum dilakukan setelah melakukan pertemuan teori, small group diskusi sistem endokrin. Untuk memantau perkembangan mahasiswa dilakukan review setiap sebelum memulai materi baru atau pertemuan selanjutnya melalui ujian akhir semester, teori, dan praktikum. Kriteria dan bobot penilaian dalam pembelajaran mata kuliah ilmu biomedik terdiri dari dua. Yang pertama adalah teori, kemudian adalah praktek. Nah, komponen penilaiannya terdiri dari teori adalah UTS 35%, UAS 35%, dan tugas 30%. Kemudian pada mata kuliah praktikum, sikap dan kehadiran 20%, praktik laboratorium 50%, ujian praktikum 30%. Nah, nilai akhirnya adalah 3 dikali nilai teori, 3 SKS dikali nilai teori, ditambah 1 kali nilai praktikum dibagi 4, karena dia 4 SKS. Saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah ilmu biomedik tentang sistem endokrin. Pada video bagian awal, saya akan membuka dan menyapa mahasiswa dan menanyakan tujuan pembelajaran, mereview pembelajaran materi sebelumnya tentang sistem tripartit, kemudian menjelaskan tentang EPS, pembagian small group diskusi, kemudian peserta didik mempelajari referensi dan mencatat hal-hal yang belum dipahami untuk didiskusikan tentang sistem endokrin. Mahasiswa menyajikan atau melaporkan hasil diskusi small group diskusi mahasiswa. Kemudian mendapatkan masukan dari dosen pengampu yaitu saya sendiri. Kemudian mahasiswa menyimpulkan hasil diskusi dan masukan dari dosen pengampu mata kuliah. Kemudian dosen melakukan evaluasi mahasiswa guna mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran teori yang sudah diberikan. Melakukan praktikum setelah dilakukan pertemuan teori small group diskusi sistem endokrin. Mari menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT dan salawat dan salam tak lupa kita panjatkan ada kehadiran yang kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada hari ini kira-kira ada yang tahu nggak kita mau ngapain nih? Diskusi, kita diskusi kelompok tentang mata kuliah ilmu biomedik. Bagaimana minggu yang lalu kita sudah diskusi kelompok juga ya, kita diskusi tentang sistem tripartit. Nah, yang nggak tercatat ada yang masih ingat nggak tentang sistem tripartit? Oke, coba alhamdulillah ya. Itu yang mudah dan yang dulu data learning dan saluran yang melewati hampir seluruh kegiatan ini. Oke, terima kasih atas dulu untuk Di sini kami akan menambahkan fungsi dan sistem tripartit. Fungsi dan sistem tripartit untuk mengumpulkan berbagai cairan
tubuh serta mengembalikan kealiran darah sehingga membantu tubuh untuk menyerap lemak. Terus sistem limfatik ini merupakan bagian dari kekebalan tubuh untuk memproduksi dan melepaskan endoksin dan menghancurkan atau menyerang seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur yang menyerang tubuh. Oke, applause dulu Kak. Terima kasih diucapkan kepada Alman dan Radit ya. Jadi sistem limfatik itu adalah salah satu bagian dari sistem pertahanan tubuh. Nah, dia berfungsi di seluruh tubuh. Ketika ada infeksi, dia akan membesar ya. Nah, ketika proses infeksi ini meninggal, dia akan otomatis muncul sendiri. Fungsi dan peran dari sistem limfatik itu tergantung dengan daya tahan tubuh kita masing-masing. Oke, berarti bisa kita lanjut ke materi selanjutnya di pertemuan 10, yaitu adalah tentang struktur dan fungsi sistem endokrin. Nah, sebelum kita belajar tentang fungsi dan sistem endokrin, baiknya kita memahami dulu nih apa sih yang harus kita pelajari. Berdasarkan yang harus kita pelajari ya, jadi sebelum diskusi nanti diharapkan mahasiswa mampu menguasai struktur dan fungsi dari sistem endokrin. Nah, nanti akan ada penjelasan tentang macam-macam kelenjar endokrin, fungsi kelenjar endokrin, mekanisme kerja hormon dan mekanisme kerja enzim. Diharapkan dari pembelajaran ini adalah ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan sistem endokrin secara sistematis. Kemudian mahasiswa selanjutnya nanti akan dievaluasi apakah mahasiswa mampu menjelaskan. Jadi nanti setelah diskusi kita akan mengevaluasi apakah yang kita sampaikan pada hari ini telah dipahami oleh peserta didik. Jelas tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Baik, selanjutnya sebelumnya Ibu sudah sampaikan ya, materi kita pada pertemuan 10 adalah sistem endokrin. Silakan mahasiswa belajar materi di rumah sehingga nanti ketika kita selalu berdiskusi akan memahami semua, jadi nggak bingung lagi. Kira-kira ada yang tahu nggak nih apa sih itu sistem endokrin? Oh ya, silakan. Jadi sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan mendistribusikan hormon. Hormon ini nanti akan mengikat kalori menjadi energi, lalu energinya yang akan digunakan untuk kegiatan kita sehari-hari. Oke, terima kasih Haikal. Tangan dulu. Selanjutnya ada lagi yang ingin membantu Haikal menambahkan? Oke, silakan Bawas. Di sini saya akan menambahkan penjelasan Haikal tentang penyakit dalam sistem endokrin. Yang pertama adalah gejala gangguan sistem endokrin, yang kedua diabetes, yang ketiga hipertiroidisme, yang keempat hipotiroidisme, yang kelima sindrom Cushing, yang keenam akromegali, yang terakhir adalah PCOS. Oke, terima kasih. Tangan dulu Bawas. Baik, tadi sistem endokrin adalah mekanisme kerja hormon ya. Kemudian ada gangguan-gangguan pada sistem endokrin yang mulai dari DN sampai PCOS. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan grup diskusi. Silakan membuat grup diskusi masing-masing untuk lebih memahami lagi tentang materi sistem endokrin, kemudian sumber-sumber referensi terbaru ya. Nah, nanti mahasiswa silakan menyampaikan hasil diskusinya, kemudian dapat masukan dari saya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya nanti akan ada masukan dan ada tambahan. Oke, silakan membentuk grupnya sesuai dengan yang kemarin boleh, sesuai dengan hari ini boleh. Silakan untuk jelaskan tentang sistem endokrin apa saja. Nanti kita berdiskusi ya. Jadi siapa yang mau cerita? Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain? Kelompok yang lain di rumah. Oke. Oke, Anda semua tadi kita sudah menyampaikan referensi ya dan sumber, kemudian sudah menyampaikan hasil diskusi tentang sistem endokrin, kemudian itu juga sudah menambahkan hal-hal yang belum diketahui oleh mahasiswa. Ada juga tadi masukan dari Ibu. Nah, selanjutnya itu akan menambahkan lagi materi tentang sistem endokrin agar kita semua ini sepakat apa sih sebenarnya sistem endokrin. Tadi juga sudah hampir lengkap yang ditambahkan oleh yang disandingkan ya oleh Anda semua. Nah, di sini sistem endokrin
nanti kan tadi sudah ya apa itu sistem endokrin sudah terjawab pada saat kita mengikuti diskusi. Kemudian organ-organ apa saja yang termasuk dalam sistem endokrin sudah terjawab pada saat mengikuti diskusi dan tanya jawab. Nah selanjutnya apa hubungannya sistem endokrin dengan hormon pada manusia juga sudah. Mungkin nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan lagi. Selanjutnya ada fungsi hormon. Nah tadi sistem endokrin itu banyak sekali ya. Berada di seluruh hampir di seluruh tubuh ya, mulai dari hipotalamus, kemudian pineal gland, pituitary gland, thyroid gland, dan thymus, kemudian adrenal gland, pankreas, testis pada laki-laki dan ovaris pada perempuan. Nah ini sesuai dengan pusat keunggulan kita adalah PTM, penyakit tidak menular, dan ini sudah terintegrasi juga dengan penelitian tubuh ya tentang DM, kualitas DM, ada masalah dengan COVID, kemudian juga sudah melakukan pengaduan masyarakat berhubungan dengan penyakit tidak menular. Nah, ibu tekankan di sini selain dari kita sudah memahami sistem organ endokrin sesuai dengan akreditasi kita dan keunggulan kita adalah penyakit tidak menular. Jadi ibu akan tekankan di sini karena penyakit DM kan reaksi kejadian DM di seluruh Indonesia sekarang lebih meningkat lagi. Nah, DM itu juga tidak hanya pada dewasa, lansia, tapi juga pada remaja. Nah, itu biasanya karena pola hidup. Nah, bagaimana sih terjadinya DM? Nah, jadi ibu tekankan di sini ya terkait satu gula dalam darah itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yaitu diantaranya tidak diproduksinya insulin di dalam tubuh kita, kemudian diproduksinya insulin tapi sedikit, kemudian diproduksinya insulin tapi reseptor insulin tidak sensitif. Nah, kalau pada gula darah kita bagian normal, biasanya di dalam tubuh itu bekerja secara seimbang. Nah, tapi pada pasien-pasien yang ada gangguan, salah satunya penyebabnya adalah karena tidak diproduksinya insulin. Kemudian pankreas ya, dia atau pulau-pulau atas berupa pulau sel endokrin. Nah, disebabkan dia menghasilkan hormon glukagon, kemudian sel beta menghasilkan hormon insulin, dan sel delta adalah menghasilkan hormon somatostatin, kemudian sel peptida dia menghasilkan hormon peptida pankreas. Nah, inilah yang menyebabkan insulin di dalam tubuh kita ya. Jadi yang berperan di sana adalah glukagon. Untuk pengulangan gula darah kita di tubuh kita yang menjaganya adalah glukagon dan insulin. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Ya, silakan. Bila Bagaimana sistem endokrin mengatur kadar gula darah dalam darah? Oke, pertanyaannya juga bagus sekali ya, bagaimana sistem endokrin mengatur kadar gula darah dalam darah. Oke, tadi seperti yang dijelasin di PPT, dia diabetes dia mempengaruhi cara tubuh mengatur kadar glukosa darah. Nah, insulin membantu menurunkan kadar glukosa darah, sedangkan glukagon adalah meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Ya, nah glukagon tadi dihasilkan oleh sel alfa. Kemudian kalau yang hormon insulin dihasilkan oleh sel beta. Sampai di sini jelas. Tadi materi kita pembelajaran kita tentang sistem endokrin. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, kira-kira ada yang ingin membantu saya menyimpulkan? Ya, silakan Risma dulu ya. Silakan Risma. Selain beda itu pada sistem reproduksinya, kalau misalkan laki-laki terdapat di testis, sedangkan perempuan itu terdapat di ovaris. Oke, terima kasih. Bukan dulu. Di ovaris sama dengan testis dan sekarang itu sehingga juga hipotalamus, pineal gland, thyroid gland, thyroid gland, thymus, adrenal gland, dan juga pankreas. Terima kasih, Kak Linda. Nah, semua ya, sistem endokrin tadi kalau pada perbedaannya adalah pada laki-laki di testis, pada perempuan di ovaris. Kemudian gangguan-gangguan sistem endokrin sudah dipahami semua. Nah, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan praktikum tentang sistem endokrin. Nah, sebelum praktikum saya akan menjelaskan bagaimana tata cara kita praktikum. Semuanya bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Tetap sehat, tetap semangat pagi. Semangat pagi dulu, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Ya baik. Pada hari ini kita akan praktikum anatomi fisiologi sistem endokrin. Nah,
Nah nanti satu-satu akan menjelaskan ya, boleh misalnya hipotalamus, pineal sampai timus, kemudian berikutnya siapa akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi. Anatomi adalah gambar, fisiologi adalah fungsi. Jadi misalnya hipotalamus, apa sih fungsi hipotalamus, di mana letaknya, kemudian apa saja yang dihasilkan oleh hipotalamus. Sudah jelas ya? Nah, diharapkan mahasiswa pada praktikum kali ini mampu menjelaskan tentang hipotalamus, struktur, sampailah ke testis. Nah, jadi masing-masing mahasiswa 15 menit. Kira-kira siapa dulu yang mau praktikum? Naila, oke, silakan Naila. Ya, boleh ditunjuk ya. Mau jelasin yang mana? Silakan Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma. Di sini saya akan praktikum anatomi fisiologi tentang sistem endokrin. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pertama tentang hipotalamus. Jadi, hipotalamus terdiri dari 3 wilayah. Pertama, wilayah anterior, yang kedua wilayah tengah, yang ketiga wilayah posterior. Fungsi hipotalamus yang pertama mengontrol denyut jantung, yang kedua mengendalikan suasana hati, yang ketiga mengendalikan hormon seks, yang terakhir mengatur siklus fisiologis. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pineal glands atau kelenjar pineal. Pineal glands atau kelenjar pineal terletak di bagian pusat otak, terselip di sebuah lekukan badan talamus otak yang bergabung. Ukuran pineal glands atau kelenjar pineal sebesar biji pinus. Pineal gland menghasilkan hormon melatonin. Jadi, fungsi melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal yang pertama berkontribusi pada pengaturan jam biologis tubuh atau bisa disebut jam tidur yang dikendalikan oleh supramastik hipotalamus. Yang kedua untuk mengatasi jet lag. Yang ketiga merupakan antioksidan. Selanjutnya ada pankreas atau insula pankreatika, yaitu komponen endokrin sel pankreas atau sel endokrin. Dapat menghasilkan yang pertama ada sel alfa. Sel alfa menghasilkan hormon glukagen. Yang kedua ada sel beta. Sel beta menghasilkan hormon insulin. Yang ketiga ada sel delta. Sel delta menghasilkan hormon somatostatin. Dan yang terakhir ada sel polypeptida yang menghasilkan hormon polypeptida pankreas. Berikutnya yang terakhir adalah testikel. Testikel adalah sebuah organ yang sangat penting bagi sistem reproduksi seorang pria. Testikel berfungsi yang pertama bisa untuk memproduksi sperma, memproduksi hormon seks, dan anatomi dari testikel itu sendiri terdiri dari tubulus sinestrus, pretest testis, ductus efferens, dan tunica. Baik, Ananda semua, praktikum kita sudah selesai. Ibu evaluasi dari hasil praktikum kita kali ini, alhamdulillah semua mahasiswa memahami tentang sistem endokrin, anatominya, fisiologinya. Namun, mahasiswa jangan puas sampai di sini. Tetap belajar terus sehingga nanti mempermudah mahasiswa dalam melakukan pengkajian dan penegakan diagnosa pada proses perawatan di semester berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Praktikum sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.